Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kamelia Ramadanti dengan NIM 08011182025011. Saya akan menjelaskan 3 program. Program yang pertama adalah program mengecek bilangan genap ganjil dari sekelompok bilangan. Sebelum membuat sebuah program, kita harus menuliskan terlebih dahulu file header yang akan digunakan dalam membuat program ini. Dalam membuat program ini, kita menggunakan file header IOStream dengan penulisan include IOStream. File header ini digunakan agar dapat menggunakan fungsi yang akan dideklarasikan setelah ini. Kemudian kita tuliskan juga using namespace std dan inMain yang merupakan fungsi utama di mana program utama diletakkan sesudah fungsi ini. Untuk memulai program, kita harus mendeklarasikan terlebih dahulu variabel yang akan kita gunakan. Di sini kita akan menggunakan 6 variabel yang terdiri dari X, N, I, J, dan K. Lalu kita tuliskan dengan integer X, 10, N, I, J 10, dan K. Dalam program ini, kita menggunakan tipe data integer karena kita menggunakan bilangan bulat dalam pendeklarasian bilangan nanti. Kemudian setelah itu, kita masukkan cout atau keluaran yang akan ditampilkan ke monitor dengan kalimat yang terdapat di dalam tanda kutip. Kalimatnya di sini adalah masukkan banyaknya bilangan. Kalimat di sini akan muncul pada monitor dengan tampilan seperti ini. Seperti ini. Dan pada cout ini, kita juga membaca sin variabel n, maka dalam tampilan masukkan banyak bilangan, program membaca inputan variabel n untuk mengisi masukan banyaknya bilangan tersebut. Kemudian kita gunakan pernyataan perulangan for, di mana I sama dengan 1, I kecil dari sama dengan N, dan I++. Pernyataan for di sini digunakan untuk mengulang perulangan I hingga ke nilai N. Hingga ke nilai di mana yang kita inginkan. Misalnya kita input bilangan 4, maka for ini akan membaca apakah 4 sama dengan 1. Jika iya, maka ia akan mengulang perulangan. Jika tidak, maka ia akan menampilkan cout bilangan ke, membaca variabel I, dan menampilkan cout urutan bilangan untuk memasukkan deret. Dan sin-nya membaca variabel XI. Dengan tampilan pada monitor seperti ini, bilangan 1. Karena di sini kita menginput 4, maka I-nya di sini adalah 4. Dan bilangan ke-1 kita masukkan misalnya 5. Kemudian bilangan kedua misalnya 3. Kemudian bilangan ketiga itu 7. Dan yang keempat itu 9. Kemudian setelah menampilkan cout bilangan ke ini dengan membaca hasil dari I yang telah digunakan pernyataan perulangan for di sini, lanjut untuk menentukan bilangan yang termasuk dalam bilangan genap. Di sini kita tampilkan cout genap jika for I sama dengan 1, I kecil dari sama dengan N, dan I++, dengan pernyataan kondisi di sini if X, I, mod 2 menyamakan dengan angka 0, maka jika iya, hasilnya akan termasuk dalam hasil genap. Jika tidak, maka akan kembali ke hasil ganjil.
di mana di sini menggunakan kondisi if x, i, mod 2, div 0. Dan ketika sudah dikelompokkan menjadi genap atau ganjil, maka tampilan layar akan mengeluarkan cout dari xi. Jika syarat terpenuhi, maka xi akan ditampilkan di layar. Dan selesai. Dan untuk tampilan ke monitornya adalah seperti ini. Nah, di sini karena kita memasukkan bilangan 5, 3, 7, 9, dan bilangan-bilangan ini termasuk bilangan ganjil semua, maka yang terbaca di sini hanya bilangan ganjil dan tersusun dari 5, 3, 7, 9. Karena tidak ada bilangan genapnya. Dan menyatakan setelah cout ini, kita nyatakan end atau selesai. Selanjutnya, program nomor 2 adalah program mencari nilai KPK dan FPB dari dua bilangan. Seperti biasa, sebelum memulai suatu program, kita harus menuliskan terlebih dahulu file header yang akan digunakan dalam program ini. Dan di program ini kita menggunakan dua file header, yaitu file header iostream dan file header string.h. File header iostream di sini digunakan agar dapat menggunakan fungsi cout, cin, end, dan lain sebagainya. Kemudian string di sini file header yang digunakan untuk memanipulasi data string. Kemudian kita tuliskan juga using namespace std, lalu in main. In main di sini merupakan fungsi utama dan program utama diletakkan sesudah fungsi ini. Kemudian, untuk memulai suatu program, kita perlu mendeklarasikan terlebih dahulu variabel-variabel apa saja yang akan kita gunakan untuk program ini. Di sini kita menggunakan 6 variabel yang terdiri dari variabel A, B, I, KPK, Z, dan FPB. Dengan penulisan integer A, B, I, KPK, Z, dan FPB. Di sini kita menggunakan tipe data integer karena bilangan yang akan kita gunakan merupakan bilangan bulat. Setelah mendeklarasikan variabel, kita masukkan proses KPK sama dengan 0, di mana KPK merupakan wadah yang akan diisi dengan bilangan 0. Kemudian, kita nyatakan keluaran, di mana kalimat yang di dalam tanda kutip ini akan tertulis di layar monitor. Pada keluaran ini, kita masukkan juga sin A untuk program dapat menginput variabel A untuk cout yang digunakan masukkan bilangan pertama. Kemudian, untuk cout kedua, masukkan bilangan kedua, maka sin-nya akan membaca atau menginput variabel B. Kemudian di sini kita menggunakan pernyataan perulangan for, di mana I sama dengan 1, I kecil dari sama dengan B, I++. Pernyataan perulangan ini digunakan apabila bilangan pertama sama dengan 1, bilangan pertama kecil dari sama dengan variabel B, maka pernyataan perulangan akan terjadi. Namun, jika tidak, maka akan berlanjut pada proses selanjutnya. Keluaran di sini akan muncul ke monitor seperti berikut. Seperti ini. Masukkan bilangan pertama akan muncul seperti ini pada layar monitor. Di sini kita misalkan bilangan pertama itu 14.
kita enter, dan di sini ada cout yang kedua, yaitu masukkan bilangan kedua. Kita masukkan juga bilangan kedua, yaitu kita misalkan 8. Maka setelah ini, program akan melakukan pernyataan perulangan ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian, setelah itu, kita nyatakan proses, di mana di sini KPK sama dengan KPK plus A, di mana KPK yang di awal ini merupakan wadah yang diisi dengan KPK plus A. Kemudian kita gunakan pernyataan kondisi, if atau jika KPK modulus B sama dengan 2 di sini berarti menyamakan dengan 0. Jika iya, maka cout akan menampilkan atau layar monitor akan menampilkan kalimat KPK-nya adalah ini membaca variabel KPK. Kemudian break di sini adalah untuk membaca program selanjutnya. Kemudian setelah itu kita nyatakan pernyataan kondisi juga di sini. If jika A besar dari B, maka proses yang akan dijalankan adalah Z sama dengan B. Z merupakan wadah yang akan diisi dengan bilang variabel B. Kemudian else di sini digunakan karena terdapat 2 perintah atau lebih yang akan dieksekusi oleh program. Jika tidak, maka Z akan diisi dengan variabel A. Kemudian kita gunakan pernyataan perulangan for, di mana I sama dengan 1, I kecil dari sama dengan Z, dan I++. Pernyataan perulangan di sini digunakan untuk jika I sama dengan 1, I kecil dari Z yang di sini, maka akan terjadi pengulangan variabel I. Jika tidak, maka akan lanjut ke proses selanjutnya, di mana if A modulus I disamakan dengan 0 dan B modulus I disamakan dengan 0. Kemudian setelah ini maka akan dapat proses, kita masukkan proses FPB sama dengan I, di mana FPB ini merupakan wadah yang diisi dengan variabel I. Kemudian jika sudah, maka cout atau keluaran pada monitor akan menampilkan kalimat FPB-nya adalah. Kita coba untuk menampilkan cout-nya ke layar monitor dengan proses dan kondisi yang telah digunakan. Di sini saya sudah memasukkan bilangan pertama, yaitu 14. Kemudian masukkan bilangan keduanya itu 8. Dan KPK-nya adalah 56. Di sini menggunakan rumus if yang ini. Dan untuk FPB-nya adalah yang ini. Maka setelah ini adalah N atau selesai. Selanjutnya program nomor 3, yaitu program membuat sekumpulan input bilangan 1 sampai 10 yang cuman menampilkan bilangan yang muncul lebih dari 3 kali. Seperti biasanya, sebelum memulai suatu program, kita terlebih dahulu menuliskan file header yang akan kita gunakan dalam program ini. Di program ini kita menggunakan file header iostream, di mana penulisannya adalah include iostream. File header di sini
agar dapat menggunakan fungsi cout, cin, and, dan lain-lain. Kemudian kita tuliskan juga using namespace std, kemudian in main, yang merupakan fungsi utama dan program utama akan ditampilkan setelah program ini. Selanjutnya, sebelum memulai program, kita deklarasikan terlebih dahulu variabel-variabel apa saja sih yang akan kita gunakan dalam program ini. Di program ini kita akan menggunakan 6 variabel, yaitu data 100, datanya dengan jumlah 100, J, X, I, jumlah, dan TMP. Dengan penulisan integer data dengan isi 100, J, X, I, jumlah, TMP. Dalam program ini kita menggunakan tipe data integer karena bilangan yang akan kita gunakan merupakan bilangan bulat. Kemudian kita gunakan cout, kalimat masukkan jumlah bilangan yang akan ditampilkan di layar monitor dengan membaca atau program menginput variabel X. Kemudian kita nyatakan pernyataan perulangan for, di mana I sama dengan 1, I kecil dari sama dengan X, maka I++. Pernyataan perulangan for di sini digunakan apabila cout masukkan jumlah bilangan, sin X, variabel X di sini merupakan sama dengan 1, kecil dari X, maka akan melakukan pernyataan perulangan. Jika tidak, maka akan lanjut ke proses selanjutnya. Dan cout yang kedua akan memasukkan nilai bilangan ke I. Di sini, program akan membaca atau menginput data dari variabel data I. Kemudian akan melakukan pernyataan perulangan lagi for, di mana I sama dengan 1, I kecil dari sama dengan X, I++, yang akan melakukan perulangan jika I-nya sama dengan 1, I-nya kecil dari sama dengan X, I++. Jika tidak, maka akan lanjut ke pernyataan kedua, di mana for, jika IJ sama dengan I plus 1, J kecil dari sama dengan X, maka J++. Jika pernyataan kedua ini juga tidak merupakan salah, maka akan lanjut ke proses if. If di sini menyatakan kondisi data I besar dari data J. Kemudian, jika benar, maka terjadi proses TMP sama dengan data I. TMP di sini merupakan wadah yang akan diisi dengan data I. Kemudian yang kedua, data I sama dengan data J. Data I merupakan wadah dan diisi dengan data J. Kemudian, data J sama dengan TMP. Data J sebagai wadah yang diisi dengan TMP. Kemudian setelah menyatakan proses tersebut, akan dilakukan lagi pernyataan perulangan for, di mana I sama dengan 1, I kecil dari sama dengan X, I++. Di sini terdapat proses jumlah sama dengan 0, maka jumlah akan diisi dengan bilangan 0. Kemudian pernyataan perulangan lagi for, J sama dengan 1, J kecil dari sama dengan X, maka J++. Jika J sama dengan 1 dan J kecil dari sama dengan X, maka akan dilakukan pernyataan perulangan yang akan dilakukan berulang-ulang sampai nilai ke
X. Jika tidak, maka akan dilakukan proses di sini ada pernyataan kondisi if di mana data I sama dengan 2, sama dengan 2 di sini menyatakan persamaan atau disamakan dengan data J. Maka jumlah plus. Jika data I sama dengan data J, maka jumlah akan bertambah. Namun jika tidak, di sini ada kondisi kedua. Jika kondisi pertama itu salah, maka kondisi kedua yang akan dijalankan. Di sini adalah data I tidak sama dengan data I-1. Maka kondisinya if jumlah besar dari 3. Kemudian jika sudah melakukan pernyataan-pernyataan dan proses-proses yang telah dideklarasikan di atas, maka program akan menampilkan data cout ke monitor dengan tampilan data I, dan program akan menampilkan kalimat yang ada di dalam tanda petik ke dalam layar monitor. Dengan tampilan monitor seperti berikut. Seperti ini. Di sini kita misalkan masukkan jumlah bilangan. Kita masukkan jumlah bilangan adalah 6. Kemudian akan muncul jumlah nilai bilangan ke-1. Kita gunakan di sini permisalan. Bilangan pertama kita gunakan bilangan 2. Kemudian nilai kedua kita misalkan 4. Nilai ketiga kita misalkan 3. Kemudian nilai keempat kita misalkan 2. Nilai kelima kita misalkan 5. Dan nilai keenamnya kita misalkan dengan 2. Maka hasil yang akan keluar dalam layar monitor adalah berikut. Ini tidak ada input. Setelah ini adalah end atau selesai. Maka program akan selesai. Demikian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.